Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, kita tidak pernah bisa memprediksi kapan keadaan darurat akan datang. Mulai dari masalah kesehatan, kerusakan barang berharga, hingga keperluan mendadak lainnya. Oleh karena itu, memiliki dana darurat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan kita. Pada presentasi hari ini, kita akan membahas 5 cara praktis untuk mengumpulkan dana darurat yang bisa kita terapkan sehari-hari. Cara pertama yang paling dasar namun efektif adalah membuat tabungan bulanan teratur. Tentukan sebagian pendapatan Anda, misalnya terima dari gajian untuk dialokasikan langsung ke rekening dana darurat. Lakukan ini setiap bulan tepat pada hari gaji masuk, seolah-olah itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Anda bisa menggunakan rekening khusus yang sulit untuk diakses secara sembarangan, sehingga uang tidak tergoda untuk digunakan keperluan lain. Cara kedua adalah menjual barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Di rumah kita pasti ada banyak barang yang masih layak pakai, namun tidak diperlukan. Mulai dari baju yang sudah tidak muat, gadget lama, hingga peralatan rumah tangga yang jarang digunakan. Anda bisa menjualnya melalui platform daring seperti marketplace lokal, atau mengikuti acara pasar loak di daerah Anda. Uang hasil penjualan bisa langsung ditambahkan ke dalam dana darurat Anda. Cara ketiga adalah membuka usaha sampingan sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Jika Anda suka memasak, bisa menjual makanan atau camilan rumahan. Jika pandai membuat kerajinan tangan, bisa menjual produk buatan sendiri. Bagi yang memiliki keahlian tertentu seperti mengajar, mendesain, atau memasang barang, bisa menawarkan jasa kepada orang sekitar atau melalui platform daring. Keuntungan dari usaha sampingan ini bisa menjadi tambahan yang signifikan untuk dana darurat. Cara keempat yang sering terlewatkan adalah memotong biaya konsumtif yang tidak perlu. Periksa kembali daftar pengeluaran bulanan Anda, apakah ada langganan aplikasi yang jarang digunakan? Apakah Anda sering makan makanan luar atau membeli barang yang tidak sesungguhnya dibutuhkan? Kurangi atau hilangkan pengeluaran tersebut, lalu alihkan uang yang tersisa ke dana darurat. Meski tampak kecil, penghematan yang dilakukan secara konsisten akan berkembang menjadi jumlah yang besar. Cara kelima adalah memanfaatkan hadiah uang atau bonus yang Anda terima. Baik itu bonus dari kerja, uang THR, hadiah dari ulang tahun atau hari raya, jangan langsung menggunakannya untuk berbelanja atau liburan. Alokasikan sebagian besar, minimal 50% dari uang tersebut ke dalam dana darurat. Ini adalah kesempatan bagus untuk menambah jumlah dana darurat secara signifikan tanpa harus mengurangi pendapatan bulanan Anda. Jika kita konsisten menerapkan kelima cara tersebut, perkembangan dana darurat akan terlihat jelas seiring waktu. Tabungan bulanan teratur menjadi pondasi yang kokoh. Penjualan barang tidak terpakai, tambahkan jumlah awal. Usaha sampingan, berikan kontribusi berkala. Penghematan dari pemotongan biaya tidak perlu memperbesar potensi akumulasi, dan bonus atau hadiah menjadi dorongan besar untuk mencapai target lebih cepat. Misalnya, dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa mengumpulkan dana darurat sebesar 3-6 kali pendapatan bulanan dalam waktu 1-2 tahun, sesuai standar rekomendasi ahli keuangan untuk menghadapi berbagai kondisi darurat. Ketika dana darurat sudah terpenuhi dan Anda tetap konsisten dalam mengelola keuangan dengan baik, impian yang lebih besar seperti memiliki rumah sendiri dan mobil mewah bisa menjadi kenyataan. Dana darurat yang cukup akan melindungi Anda dari resiko keuangan saat Anda mulai merencanakan pembelian aset besar. Anda tidak perlu khawatir harus mengorbankan tabungan untuk pembelian jika terjadi keadaan tidak terduga. Misalnya, uang muka rumah bisa Anda kumpulkan dari tabungan rutin yang sudah ditingkatkan setelah dana darurat tercapai. Sementara pembelian mobil bisa didukung oleh bonus kerja atau keuntungan usaha sampingan yang sudah Anda kelola dengan baik. Dengan disiplin dan perencanaan yang matang, setiap impian terkait keuangan dan kepemilikan aset bisa terwujud tanpa harus mengalami tekanan atau masalah keuangan di kemudian hari. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah bahwa mengumpulkan dana darurat bukan hanya tentang menghadapi darurat, tetapi juga menjadi dasar untuk meraih impian hidup yang lebih baik. Kelima cara yang telah kita bahas, tabungan bulanan teratur, menjual barang tidak digunakan, usaha sampingan, memotong biaya konsumtif, dan memanfaatkan hadiah atau bonus adalah langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Ingatlah, kunci kesuksesan bukanlah seberapa besar jumlah uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa baik Anda mengelola dan mengalokasikan setiap rupiah yang Anda miliki. Mulailah dari sekarang,
konsisten dalam menjalankannya, dan nantikan impian Anda seperti memiliki rumah dan mobil mewah terwujud dengan cara yang aman dan stabil. Terima kasih atas perhatian dan semoga sukses selalu dalam mengelola keuangan Anda.